Tentunya pasti dengan kondisi single fighter beda dengan kondisi ketika seorang papa mama itu lengkap ya. Pastinya memang ada harga yang dibayar lebih. Ya contohnya memang kalau kita pulang kerja kita capek, masih merawat anak, ya kan. Saran saya begini, kan kita mesti punya orang tua mungkin. Kalau orang tua masih ada ya mungkin kita bisa, orang tua mungkin minta tolong bisa dititipkan sebentar di orang tua. Tapi yang kita perlu bayar harga adalah ketika kita pulang kerja ya, memang keberadaan kita tetap diperlukan oleh seorang anak. Secapek apapun ya kita harus bisa paling tidak luangkan waktu. Ada orang mungkin bisa di rumah tapi belum tentu dia punya waktu berkualitas. Kita mungkin punya sejam, 2 jam, tapi kalau itu berkualitas pasti oke. Dan meskipun kalau mungkin anaknya masih kecil, itu perlu waktu untuk memberitahu ke mereka. Tapi saya percaya dengan berjalan waktu kita juga bisa memberitahu mereka bahwa papa atau mama ini sendirian. Ya otomatis papa mama waktunya mungkin nggak banyak. Makanya mungkin dengan waktu yang ada ini, papa akan temani, ajak main berkualitas seperti itu. Tapi nanti ada masa di mana papa harus selesaikan tugas-tugas yang lain dulu. Seperti itu. Itu kalau yang penting gini, waktunya berkualitas. Ketika kita waktunya berkualitas, maka meskipun kita punya 1 jam sekalipun, sambil diedukasi anaknya, itu anak juga pasti akan menerima yang terbaik juga di sana seperti itu. Ya mungkin juga ada tambahan, kalau kita bilang bekerja segala macam, sekarang ini dunia sudah berubah. Ya bekerja nggak selalu, kalau orang mau usaha bisnis jualan, nggak selalu dia punya toko. Sekarang ada toko online segala macam, jadi dia bisa mengerjakan pekerjaan bisa di rumah. Apalagi dengan situasi yang sekarang, banyak orang yang work from home, bekerja di rumah, tapi juga bisa berhasil gitu ya. Yang penting adalah kita bisa membagi waktu dengan baik. Jangan sampai waktu buat kerja mikir anak, tapi waktu dengan anak pikirannya pekerjaan. Tapi sebenarnya tidak usah bicara tentang single fighter ya. Setiap kita sekalipun kita tidak single fighter, namanya pulang kerja pasti capek gitu. Dan masih harus ada kebutuhan untuk mengurus rumah dan mengurus anak. Ya memang seperti yang Pastor Sam katakan, perlu effort yang lebih lagi. Harus dijaga ya, kan namanya emosional itu penjaganya adalah diri kita sendiri. Kita harus tahu lah, kita harus jagain sendiri gitu. Memang kalau misalnya capek segala macam ya gimana caranya supaya emosi tidak keluar atau segala macam, itu penjaganya adalah Anda sendiri. Karena tidak peduli sih meskipun single ataupun Anda lengkap suami istri, namanya kalau pulang kerja pasti capek dan selalu ada hal yang bisa membuat emosi kita itu bisa kacau gitu. Tapi ya sekali lagi kita harus mengambil keputusan untuk kita bisa mengendalikan emosi kita. Tipsnya ya mungkin juga kalau lagi mau marah harus diingat, harus ambil nafas dulu. Nah, ambil nafas 3 kali dulu, gitu ya. Ketika relax maka mungkin lebih berpikir panjang seperti itu. Tapi seandainya kalau sampai terjadi, apalagi ngomong single fighter, terus lagi capek, sudah kena pekerjaan, terus kena anak, terus marah, seperti itu. Jangan lupa kalau mungkin sebagai orang tua bisa lalai, tetap ingat kita akan meninggalkan luka kepada anak. Harusnya kita juga bisa mungkin tenangkan diri dulu, baru mungkin bisa datangi ke anak dan mulai berkata, harusnya papa atau mama mungkin nggak ingin seperti ini sebetulnya. Maafkan papa atau maafkan mama kalau mungkin tadi sampai kelewatan seperti itu. Tapi juga diingatkan, kamu harus ingat bahwa papa ini atau mama ini sekarang sendirian. Ya, jadi ayo kamu bisa bantu papa mama juga. Apalagi ini kan kita nggak ada neni. Kalau kayak seperti kita ya, mungkin kita bukan single fighter, tapi di rumah kita nggak ada asisten rumah tangga. Ya kan? Kadang-kadang kita juga kasih tahu, mengedukasi anak-anak kita pulang kerja karena kita dua-dua sama-sama bekerja. Pulang di rumah, anak-anak apalagi sekarang anak-anak sekolahnya di rumah. Berangkat, istri saya sudah bersihkan semuanya, tiba-tiba pulang jadi berantakan mungkin di beberapa tempat. Nah, itu kita memberikan edukasi juga kepada anak kita sambil mengingatkan mereka kalau kamu pulang harus kayak contohnya adalah sandal segala macam itu taruh di tempatnya. Kalau kamu tidak menaruh pada tempatnya, artinya ada orang lain yang meletakkan sandal itu ke tempatnya. Dan karena kita nggak ada neni, siapa yang meletakkan? Ya pasti orang tua seperti itu. Itu edukasi. Dan kadang sudah diedukasi, masih juga dilanggar melakukannya seperti itu. Nah ini perlunya kesabaran dari orang tua. Ingat apa yang Anda kerjakan, Anda tabur dengan kebaikan. Meskipun kelihatannya belum ada hasil. Tapi saya percaya nanti ujungnya pasti akan menjadi kebaikan.
dan ujungnya pasti menolong kita seperti itu. Dan juga satu hal, jangan lupa kalau Anda sekalipun bekerja dan Anda punya uang lebih ya, Anda harus membayar seseorang memang untuk membantu Anda kalau Anda adalah single fighter. Karena dengan ada orang untuk bisa membantu Anda, mungkin baby sister atau nanny atau segala macamnya, itu paling tidak juga bisa menjaga emosional Anda. Kalau menurut saya waktu yang berkualitas antara orang tua dan anak itu adalah waktu yang benar-benar ketika bersama dengan anak, baik juga kita dengan anak, anak dengan kita itu kita ada komunikasi. Nah, itu namanya yang berkualitas. Dari kita bisa menyampaikan gitu ya, dan dari mereka juga bisa menyampaikan kepada kita. Itu adalah waktu yang berkualitas. Dan waktu yang berkualitas itu tidak selalu 24 jam. Ya, terkadang 1 jam, 2 jam, tapi ketika kita komunikasi kita bisa nyambung. Komunikasi kita bisa diterima satu dengan yang lain dan kita bisa enak berkomunikasi, bisa tukar pikiran, tukar hati, isi hati segala macam. Nah, menurut saya itu adalah kualitas ya. Itu adalah kualitas di dalam hubungan. Seperti itu. Dari orang tua bisa menyampaikan apa yang menjadi kerinduannya, demikian sebaliknya dari anak juga bisa menyampaikan kerinduannya terhadap orang tuanya. Waktu berkualitas juga kita bisa pilih ketika kita lagi makan. Makanya kenapa kita punya meja makan gitu ya. Itu adalah tempat bukan cuma untuk buat makan saja, tapi itu adalah tempat untuk kita bertemu, baik anak maupun orang tua. Ketika lagi makan enak seperti itu, kita bisa memberi banyak input, masukan segala macam. Terus kita juga bisa ngobrol santai, tanya mereka apa yang menjadi kerinduan mereka, untuk apa yang orang tua ingin lakukan buat mereka. Itu kalau terjadi seperti itu tuh luar biasa, ya kan? Atau waktu kalau masih anak-anak masih kecil, yaitu waktu ketika mereka mau tidur. Nah, di sana kita bisa baca buku cerita yang menjadi kesukaannya. Saya punya cerita nih. Kadang-kadang waktu berkualitas saya dulu waktu anak-anak saya masih kecil, itu saya antar sekolah sendiri. Ketika lagi antar sekolah itu, saya seringkali banyak ngobrol sama mereka. Jadi saya cerita bukan tentang cerita saya, tapi cerita tentang anak saya. Apa yang menjadi kesukaan dia. Dalam sepanjang waktu itu, saya jadi teringat. Saya cerita tentang gadis korek api gitu ya. Dan itu cerita berulang-ulang saya ceritakan. Tapi selesai cerita itu, saya pasti ada satu momen di mana saya pasti bisa masuk ke mereka. Terus saya bisa ngomong banyak segala macam. Ya, jadi waktu berkualitas bisa dilakukan dimanapun. Yang pasti adalah kita memberikan satu kata ini, pay attention, memberikan perhatian. Kadang anak ketika cerita ke orang tua jawabnya juga asal seperti itu. Atau jawabnya juga nggak lihat anaknya. Kita harus memberikan pay attention. Ketika kita memberi perhatian, di situ kita bisa masuk ke anak seperti itu. Yang pertama yang saya mau jawab adalah kalau kita masih ada pasangan, ya, saya berharap Anda semua belajarlah yang banyak. Jangan taruh pengharapan itu kepada manusia, karena manusia nggak kekal. Manusia bisa ada hari ini, bisa tidak ada di kemudian hari. Makanya saya kalau boleh kasih tips yang pertama-tama kepada orang yang masih punya pasangan, Anda harus bekerja dengan baik, Anda harus belajar dengan baik. Ya, karena namanya manusia itu selalu terbatas pada waktunya juga. Tapi kalau kita seandainya kita single parent atau single fighter, ketika kita dalam nggak pernah request tiba-tiba terjadi, terus bagaimana mengatur keuangan, ya tentunya pasti coba dilihat dulu case-nya apa. Ya, kalau kita bekerja karena masih punya anak kecil kan nggak mungkin bekerja di perusahaan, anaknya di bawah juga nggak bisa. Tapi kalau kita bekerja di perusahaan ya, betul kata Pak Sarani tadi harus ada, kita harus hire orang untuk mereka bisa paling nggak menjaga anak kita. Atau paling nggak kalau masih ada orang tua, titipin di orang tua dulu sambil kita menata karir kita segala macam. Tapi kalau seandainya keluarga nggak ada, ya kan temanku juga nggak ada, gimana? Ada yang mungkin keluarga nggak ada tempat, maaf saya katakan seperti penitipan anak juga ada, kayak ada sekolahnya itu juga bayar ya dengan itu. Memang ini memang pasti perasaan orang tua nggak mudah juga ya, tapi kalau mungkin bisa, karena kalau nggak ada pilihan ya bisa melakukan seperti itu. Tapi seandainya anak nggak bisa ditinggal, faktor mungkin anak masih kecil segala macam, ya mau nggak mau ya kita bisa ada bisnis yang lain. Ya, jangan pernah lupa sekarang juga dunianya sudah online. Orang dulu nggak punya toko secara fisik, tapi mereka bisa jualan
lewat online. Kuncinya ya kita harus berani mencoba, berani melangkah. Kalau kita berani mencoba dan melangkah, pasti ada jalan pasti. Step sederhananya adalah ya untuk makan kan harus kerja gitu. Jadi dimulai dari talenta yang Anda punya. Anda punya talenta apa? Yep. Dimulai dari hal sederhana itu karena Tuhan berkata kan kalau kamu setia dengan talenta yang kamu punya nanti akan bertambah di dalam kehidupanmu. Dari talenta yang Anda punya, ayo jadikan itu tanda kutip bisnis, jadikan itu pekerjaan. Mungkin masak atau buat kue gitu ya, atau menjahit atau apapun lah gitu ya. Lalu kalau mulai kesulitan ikut orang ya work from home, lewat online, bisnis online gitu. Jadi itu langkah yang paling praktis, yang paling sederhana. Kalau misalnya Anda ditinggal oleh pasangan dan Anda ini bukan orang yang kesulitan keuangan ya, jadi pasangan Anda ini sebenarnya punya bisnis lah atau punya juga mata pencarian ya, mau tidak mau Anda harus mengupgrade diri, Anda harus belajar tentang bisnis suami Anda gitu ya. Anda juga harus paling tidak tahu atau paling tidak mengerti gitu ya, dan mulailah masuk di dalam bisnis itu karena kan sebenarnya jalannya sudah Anda punya gitu, ngapain cari pekerjaan yang lain, cuman dari diri Anda sendiri harus mengupgrade diri lebih untuk belajar bisnis suami gitu ya. Atau demikian sebaliknya, kalau misalnya istrinya yang meninggal dan istrinya punya pekerjaan, ya suami juga take over pekerjaan dari istri. Saya tertarik tadi dengan kata-kata bahwa mulai lihat dari keahlian. Kalau Anda bisa menjahit ya menjahitlah seperti itu. Kalau Anda bisa buat masakan, ya belajar masak. Tapi tadi kata-katanya adalah the power of kepepet tadi itu ya, ketika keterbatasan. Mau nggak mau akhirnya kita belajar. Saya jadi ingat seorang teman yang bisnisnya gagal karena pandemi. Tapi karena dia kebutuhan makan segala macam, makanya dia akhirnya coba jual kue. Ternyata kue yang dulu nggak pernah dia buat, sekarang dia bisa lakukan itu dan itu menghasilkan segala sesuatu. Mungkin juga ada beberapa teman-teman mungkin berkata, tapi saya nggak punya modal, saya bisa masak, saya nggak punya modal. Sekarang kita bisa dengan open PO, ya kan? Belum ada ya pesan sih, daripada kita buat masakan segala macam tapi nggak ada yang beli. Lebih baik kita open PO, saya akan open PO segala macam seperti ini. Nah, mungkin kalau Anda berkata bahwa saya nggak punya modal ya, makanya saya berkata bahwa Anda juga perlu komunitas. Ya mungkin ada keluarga, kalau sudah pada PO, paling nggak kan pasti ada orang yang akan beli. Artinya Anda sudah punya anggaran keuangan, mungkin kalau sampai terbatas sekali ya mungkin bisa melalui bantuan dari keluarga atau apa, mungkin pinjam dulu sebentar, tapi untuk dikembalikan seperti itu. Bisa dong gitu ya, karena kan apalagi kalau kunci utamanya sih harus kembali kepada Tuhan ya. Nah kalau kita mendekat kepada Tuhan kan pasti juga ada masa depan yang penuh dengan harapan itu lagi gitu. Jadi sekalipun kita sudah bersalah, sekalipun kita sudah single fighter, mengalami banyak hal gitu ya, saya percaya anak-anak kita juga bisa berhasil, bahkan lebih berhasil dari kita gitu. Lebih sukses juga bisa. Banyak cerita dan banyak pengalaman kesaksian yang kita lihat bahwa seorang single fighter juga punya anak-anak yang berhasil ya, seperti itu. Pokoknya satu hal, Anda harus yakin, percaya, dan bangkit dari setiap keterpurukan. Ketika mungkin kalau kita single fighter ditinggal mati oleh pasangan segala macam, itu kan nggak mudah. Tapi Anda harus bangkit, Anda harus punya semangat hidup untuk berani melihat kehidupan Anda bersama anak-anak Anda menjadi lebih baik lagi. Dan jadilah teladan buat anak-anak juga, karena ya seperti Pastor Stem bilang bahwa banyak kesaksian dan juga banyak contoh hidup nyata bahwa orang-orang yang sekalipun single fighter, anak-anaknya itu istilahnya sukses semua dan jadi semua. Akhirnya kita sampai di penghujung pembahasan kita episode yang kali ini. Jangan lupa juga akan kita bahas episode berikutnya, dampak anak dari pernikahan yang tidak harmonis. Karena itu jangan lupa untuk selalu subscribe, like, dan komen. Share juga kepada teman, kerabat, saudara Anda yang membutuhkan tema-tema yang kita sudah bahas. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Kita nggak bisa menutup mata juga bahwa di luar sana banyak sekali pernikahan-pernikahan yang tidak harmonis dan mereka yang memutuskan untuk berpisah. Kalau orang tua yang nggak harmonis itu pasti banyak. Ya, banyak anak yang akhirnya mereka jadi anak yang tanda kutip memberontak. Sebenarnya banyak hal juga yang menyebabkan dampaknya ke anak
ketika rumah tangga tidak harmonis ya, anak bisa mudah stres ya, lalu anak kehilangan kepercayaan diri, anak juga bisa jatuh dalam berbagai dosa ya gitu, dan mereka menjadi berani untuk mencoba hal-hal yang seharusnya bukan mereka lakukan ya, karena itu bicara tentang dosa.